Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Hari ini saya akan membahas tanggapan mengenai berita rapor Indonesia di 7 bulan pertama tahun 2026. Berdasarkan rapor 8 indikator utama yang dirilis CNBC Indonesia akhir Juli lalu. Presentasi ini tidak hanya menyajikan data, tapi juga mencoba menghubungkannya dengan teori ekonomi yang relevan, lengkap, disertai analogi yang mudah dipahami. Yang pertama, alur pembahasan kita ada 5 bagian. Yang pertama, latar belakang, tekanan global dan domestik. Yang kedua, tesis utama yang menjadi benang merah presentasi ini. Kemudian ketiga, tinjauan cepat 8 indikator ekonomi. Yang keempat, pembahasan mendalam tiap indikator beserta kerangka teorinya. Dan terakhir, sintesis serta rekomendasi kebijakan sebagai bahan diskusi kita bersama. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, penting kita pahami konteksnya terlebih dahulu. Dari sisi global, perang di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak dan energi dunia, sehingga banyak bank sentral memilih menahan atau menaikkan suku bunga acuan mereka. Sementara dari sisi domestik, kondisinya cukup beragam. Pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5% dan inflasi terkendali. Tapi di saat yang sama, konsumsi masyarakat melambat, rupiah melemah, dan pasar saham masih terkoreksi. Ditambah lagi pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia di akhir Juli menambah faktor ketidakpastian yang baru. Selanjutnya, inilah pandangan utama yang ingin saya sampaikan. Pertumbuhan 5,61% di kuartal pertama memang terlihat solid, tapi sebagian besar didorong faktor musiman seperti Ramadan, Idul Fitri, THR, dan belanja pemerintah. Bukan mesin utama berupa daya beli rumah tangga yang organik. Analoginya begini, bayangkan sebuah kapal melaju kencang karena tiupan angin musiman. Kecepatannya mengesankan di atas kertas, tapi begitu anginnya reda, yang menentukan kapal tetap melaju adalah mesinnya sendiri. Nah, data 7 bulan terakhir justru menunjukkan mesin utama itu. Keyakinan konsumen, retail, lapangan kerja, mulai terengah-engah. Nah, selanjutnya ini adalah ringkasan 8 indikator yang akan kita bahas satu persatu. Sekilas terlihat 4 indikator berwarna hijau atau kuning. Pertumbuhan, inflasi, keyakinan konsumen, dan PHK masih relatif terkendali, tapi 3 lainnya berwarna merah, menandakan tekanan yang cukup signifikan. Rupiah melemah, IHSG masih terkoreksi dalam, dan penjualan retail terkontraksi. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan yang pertama pertumbuhan ekonomi. PDB kita tumbuh 5,61% secara tahunan di kuartal 1 2026, naik dari 4,87% tahun lalu. Pendorong utamanya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81%. Tapi perhatikan secara kuartalan ekonomi kita justru terkontraksi 0,77%. Dalam teori permintaan agregat, AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah net ekspor. Lonjakan konsumsi pemerintah dan musiman inilah yang bergerak angka tahunan, yang mengerek angka tahunan. Analoginya seperti nilai rapot yang terdongkrak, nilai ujian praktek musiman. Sementara nilai ulangan harian belum tentu ikut naik. Data kuartal kedua yang terbit awal Agustus akan jadi ujian yang sesungguhnya. Selanjutnya, inflasi tahunan Juni tercatat 3,34%, naik dari 3,08% di Mei, dan mendekati batas atas sasaran Bank Indonesia di kisaran 2,5 plus minus 1%. Yang perlu diwaspadai, inflasi inti juga naik ke 2,76%. Artinya, tekanan harga bukan cuma dari komoditas yang bergejolak. Ini contoh cost push inflation yang berpadu dengan import inflation. Harga energi dunia naik, rupiah melemah, barang impor jadi lebih mahal. Analoginya seperti dua roda gigi yang saling mengunci dan saling mendorong satu sama lain. Selanjutnya, nilai tukar. Rupiah melemah lebih dari 8% sepanjang tahun,
sempat menyentuh titik terlemah sebesar 18.170 per dolar Amerika pada 8 Juni. Yang menarik, ekonom memperkirakan 60-70% tekanan ini berasal dari faktor domestik, bukan global. Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin. Ini sesuai teori interest rate parity, tapi karena akar masalahnya domestik, termasuk soal independensi bank sentral, fenomena ini mencerminkan trilema kebijakan moneter. Analoginya, menaikkan suku bunga itu seperti menaikkan suhu AC supaya ruangan tetap sejuk. Tapi kalau sumber panasnya dari kebocoran dinding, AC tidak cukup. Selanjutnya, pasar saham. IHSG menguat 10,25% sepanjang Juli, berpotensi jadi penguatan bulanan pertama sejak awal tahun. Tapi secara year to date masih turun 28%. Salah satu pemicunya adalah pembekuan sementara oleh MSCI karena isu transparansi kepemilikan saham dan free float. Dalam teori risk premium, ketidakpastian tata kelola pasar buat investor meminta kompensasi risiko lebih tinggi, sehingga harga aset turun. Analoginya, IHSG itu seperti termometer sentimen investor. Sempat demam tinggi di titik terendah Juni, sekarang meredah tapi belum sepenuhnya sehat. Selanjutnya, konsumen dan retail. Indeks keyakinan konsumen turun dari 127 di Januari menjadi 117,8 di Juni. Sejalan dengan itu, penjualan retail terkontraksi 4 bulan berturut-turut dari plus 5,7% di Januari menjadi minus 4,4% proyeksi Juni. Dalam teori permanent income hipotesis, konsumsi bergantung pada ekspektasi pendapatan jangka panjang, bukan pendapatan saat ini. Ketika ekspektasi masyarakat mulai ragu, mereka menahan belanja meski belum kehilangan penghasilan. Analoginya seperti seorang yang gajinya belum turun, tapi mulai dengar kabar PHK di kantor sebelah, ia tetap belanja kebutuhan pokok, tapi mengerem tabungan dan belanja yang sifatnya pilihan. Selanjutnya, terkait ketenaga kerjaan. Panjang Januari sampai Juni 2026, lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK. Secara tahunan, angka ini turun 23,58% dibanding periode sama tahun lalu. Tapi secara bulanan justru melonjak, bertambah hampir 9.000 orang hanya dalam sebulan. Ini sejalan dengan hukum Okun yang menghubungkan perlambatan pertumbuhan real dengan kenaikan pengangguran. Analoginya PHK itu seperti bayang-bayang yang mengikuti perlambatan permintaan dengan jeda waktu, baru terlihat memanjang setelah matahari mulai condong. Selanjutnya, harga energi. Pertamina memang menurunkan sejumlah harga BBM non-subsidi pada 1 Juli. Tapi dibanding akhir 2025, kenaikannya tetap besar. Misalnya Pertamax Turbo naik dari Rp5.500 per liter. Ini contoh cost push inflation dari harga minyak dunia dan pelemahan rupiah. Sementara BBM bersubsidi sengaja ditahan pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal. Analoginya harga BBM non-subsidi itu seperti termometer yang langsung merespon demam harga minyak dan rupiah dunia. Sedangkan BBM subsidi adalah selimut yang sengaja dipasang pemerintah dengan biaya ditanggung APBN. Selanjutnya, kalau kita satukan ke 8 indikator ini, polanya menyerupai pemulihan berbentuk K. Di situ di satu jalur, indikator makro agregat seperti PDB, inflasi, dan IHSG bergerak positif. Tapi di jalur lain, indikator yang paling terasa langsung oleh rumah tangga, keyakinan konsumen, retail, dan PHK justru melemah. Artinya, pertumbuhan yang kita banggakan di angka makro belum tentu dirasakan merata sampai ke level rumah tangga. Dari analisis ini, ada 4 implikasi kebijakan yang bisa kita diskusikan. Pertama, menyelaraskan bauran kebijakan moneter dan fiskal supaya kenaikan suku bunga tidak makin menekan daya beli. Kedua, menjaga kepercayaan dan independensi Bank Indonesia di tengah proses suksesi gubernur. Ketiga, memperbaiki tata kelola pasar modal merespon catatan MSCI sebelum evaluasi November.
Dan keempat, memperkuat jaring pengaman ketenagakerjaan mengantisipasi tren PHK yang meningkat. Kesimpulannya, sebagai penutup, ekonomi Indonesia di 7 bulan pertama 2026 tumbuh solid secara headline, tapi ketahanannya belum teruji di luar dorongan musiman. Rupiah, pasar saham, dan konsumen dan ketenagakerjaan menjadi 4 variabel kunci yang perlu kita awasi di semester kedua. Karena di sanalah kesejahteraan rumah tangga sesungguhnya diuji, bukan hanya angka di PDB. Dengan ini, saya buka forum diskusi apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman lain punya pandangan lain. Nah, seluruh data ini bersumber dari artikel CNBC berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi ekonom RI. Ditambahkan rujukan data resmi BPS, Bank Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, MSCI, dan Pertamina yang disebut di dalamnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.